kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sesuai request kalian, Tiara Andini dan Andres Putra Adelio, dua orang penyanyi yang terus kemudian sekarang menjadi host dahsyat. Ini sebenarnya seperti apa? Karena kok sepertinya cintanya bertepuk sebelah tangan. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang malah bilang settingan. Ada yang malah bilang kalau ya mereka ini sebenarnya saling suka tapi malu-malu. Tapi kalau itu kan pendapat orang-orang, dan orang-orang ini adalah manusia. Biasanya akan dipengaruhi oleh emosi dan kecenderungannya. Tapi kalau kartu, ini akan berbeda. Ini akan sangat objektif, dan ini adalah apa yang sebenarnya terjadi dan akan terjadi pada hubungan antara Tiara Andini dan Andres Putra Adelio. Sebelum saya mulai, silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Komen di bawah sebanyak mungkin. Dislike, di like, silahkan. Saya lebih suka dibanding nonton terus udahan. Nggak pakai lama, kartu The Two of Cups sebenarnya pengen menunjukkan kalau mereka ini cocok. Cocok dalam artian usianya cocok banget. Bedanya cuma 4 tahun atau 3,5 tahun. Dan ini sebenarnya usia yang cocok kalau mereka ingin berpasangan. Yang pria lebih dewasa, yang wanita ini lebih muda. Mereka punya ketertarikan yang sama, latar belakang yang sama, lingkungan yang sama. Sebenarnya Andres ini harusnya tinggal gaji buta. Dan kalau ditakdirkan bersama ya oke-oke aja. Hanya memang upayanya ini dari yang cowok ini masih salah. Nanti saya kasih tahu salahnya di mana. Dan memang nggak bisa dipungkiri, ini semua karena cinta lokasi. Karena dibarengin, terus kemudian sering ketemu, jadi suka. Kalau nggak cinta lokasi, kayaknya mereka juga nggak akan punya ketertarikan yang sekuat sekarang. Ini terjadi juga kok di dunia-dunia entertainment yang lain. Dan memang saat mereka dijodohkan, TV juga dapat keuntungan, jangan salah. Kejadian-kejadian seperti Lesti dan Rizky Bilar, terus kemudian bintang sinetron kayak Ferel dan Wilona awalnya disandingkan memang untuk memperoleh simpati yang lebih. Nah, kalau ternyata mereka dari gimmick ini ngerasa beneran, ya jangan salahin TV-nya. Tapi kalian semua akan merasa bahwa ini semua sepertinya memang di setting di awalnya. Tapi settingan ini pasti nggak akan bertahan lama. Kita akan melihat orang ini lama-lama akan capek dan kelihatan kalau ini nggak akan tulus. Nah, akhirnya kita akan tahu apakah tulus atau tidak dari berjalannya waktu. Misalkan seperti tadi saya bilang Lesti dan Rizky Bilar, ini kalau ternyata settingan, kelamaan settingannya, mereka akan pasti capek dan akan ketahuan. Tapi so far mereka kayaknya beneran dan memang beneran, dan seharapan saya juga Tiara Andini dan Andres pun akan seperti sekarang. Tapi yang saya lihat ini jauh dari settingan. Karena kelihatan banget kalau cowoknya ini ngebet tapi ceweknya ini malu-malu. Bukan malu-malu, kalau saya bilang lebih ke jual mahal. Tapi memang ini semua ada di lingkungan yang sama, sehingga kita bisa pastikan kalau kerangkanya ini adalah kerangka cinlok. Kerangka di satu lokasi sering ketemu jadi suka. Bukan karena memang membutuhkan terus suka. Ini yang saya lihat. Dan memang nggak dipungkiri Andres ini mengagumi dan ya kalau dibilang mengidolakan, bukan idola ya, tapi yang lebih mengagumi ini sosok si Andres ini terhadap ke Tiara ini tadi. Yang dia lihat ini Tiara adalah satu wanita yang lengkap, cantik, jago nyanyi, lumayan ya, dibilang lumayan ya, religius, dan sepertinya kalau dibawa pulang terus dibawa ke orang tua, dibilang mau dinikahi, ini cocok. Wajahnya itu cantik, tapi cantiknya cantik baik-baik gitu, bukan cantik yang cantik menggoda atau cantik yang lainnya. Beda dong, kayak misalkan siapa ya, Nikita Mirzani gitu. Nah, bukan cantiknya menggoda. Kalau ini cantiknya cantik memang cantik keibuan, cantik yang kalau nanti jadi ibu-ibu akan cantik secara itu tadi keibuan. Kalau jadi perempuan pun itu cantiknya cantik anggun gitu. Nah, ini yang kita lihat, dan memang mengaguminya ini lebih dari porsinya. Jadi sepertinya memang keinget-inget terus setiap saat. Jadi saat mendapatkan kesempatan untuk bisa PDKT, dia melakukan banyak cara untuk cari perhatian. Yang saya lihat dari situ. Tapi memang The Wheel of Fortune ini menunjukkan ini kayaknya Tiara pun nggak akan. Saya ngomong dari Tiara karena nunggunya sekarang jawaban dia dan nggak dari Tiara. Dan Tiara ini nunggu usianya sekarang juga belum genap, baru genap 20 atau belum sepertinya. 19 jalan ke 20. Sehingga dia juga nggak akan
gegabah menentukan akan jalan dengan siapa dan mau serius atau tidak. Karirnya juga baru dimulai, sehingga saya yakin kalau dia pun ini nggak akan terburu-buru dengan masalah ini tadi. Bahkan saya bilang Andres pasti akan jadian kalau dia nonton video ini dan menuruti pesan dari saya dari titik ini ke belakang. Oke? Siap dengerin Andres dan cowok-cowok seperti Andres yang mendekati cewek tapi ini kok kayaknya dideketin dengan cara ini tetap begitu-begitu saja, nggak ada perubahan dan nggak ada keinginan untuk mendekat lebih cepat lagi gitu loh. Kayaknya ceweknya ini tuh nolak juga nggak, tapi nggak bilang iya. Nah, salahnya kalau kalian nanti GR menganggap kalau iya, malah ternyata sebenarnya enggak, dia tuh cuma nggak enak aja sama kamu. Atau tiba-tiba nanti datang satu titik di mana itu tadi sister brother zone. Aku udah nganggap kamu kayak kakak aku sendiri. Mendingan mati aja. Nah, ini yang saya pikirkan belum dalam waktu dekat. Nah, yang saya pikirkan Andres itu melihat Tiara ini mendekatinya dengan cara yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Tiara. Akhirnya nggak nyambung, Joko sembung gitu, nggak ketemu. Ngedeketinya itu caranya beda. Nah, kalau memang mau mendekati dengan cara yang diharapkan, itu nggak gitu caranya. Dan saya pikir memang akhirnya Andres menjadi satu sosok yang berbeda dengan yang diharapkan oleh Tiara. Tiara ini saya pikir mengharapkan satu sosok yang tegas, lebih dewasa. Nah, bagaimana caranya adalah ya jangan menilai dengan yang menganggap kalau Tiara ini sama cewek-cewek yang lain yang suka cowok-cowok yang dananya hypebeast, terus ngomongnya pun bener-bener kayak ngomong bercandanya itu bercanda-bercanda kekinian, gaul anak muda sekarang. Sepertinya Tiara Andini akan lebih menyukai cowok-cowok yang berpenampilan necis, rapi, pemikirannya jauh ke depan, terus terlihat smart, dan ya ini yang harus sering ditampilkan agar yang diharapkan itu sesuai dengan kenyataannya. Kartu ini menunjukkan kalau usahanya itu selama ini itu nggak nyambung, Joko sembung. Jadi harus lebih disambung lagi. Nah, dengan begini kita akan tahu bahwa kalau caranya begini terus-menerus diulang berkali-kali, prioritas yang diharapkan nggak akan tercapai dan ini semua malah akan menghabiskan energi. Jadi kalau seandainya Andres pengen jadian sama Tiara Andini di tahun 2021, dengarkan dari saya itu tadi. Begitupun dengan kalian semua. Cara yang sekarang saya pikir masih cara-cara ya, anak muda seumur kamu. Coba untuk lebih dewasa, coba pikirkan kalau umurmu 28 atau 29, apa yang akan kamu sampaikan, bagaimana cara berpakaianmu, bagaimana cara bicaramu, karena itu yang diharapkan oleh Tiara. Ini yang saya lihat. Dan sepertinya memang akhirnya Tiara selama ini itu cuman being polite, being nice. Dijawabnya ya, oh aku lagi dekat, kita temenan, nggak ada pacaran, karena memang nggak ada. Tapi kalaupun cewek itu punya perasaan yang sama, pasti diserempet-serempetin ke arah sana. Artinya perasaannya belum sama. Tiara ini masih merasakan sesuatu yang ya udahlah, jalanin aja, temenan aja, toh ketemu setiap hari. Nanti kalau aku bilang nggak, dianya sakit hati terus gimana? Lebih ke situ. Perhatikan ini untuk kalian semua juga seperti itu. Rubah dirimu, pantaskan dirimu. Kalau Om Mario Teguh bilang, sahabat super, pastikan diri Anda. Nah, seperti itu harus benar-benar disamakan. Karena kalau enggak ya, ekspektasi sama kenyataan enggak akan ketemu. Untuk seperti itu kita harus kreatif. Kita harus lihat. Di dalam ilmu Neuro-Linguistic Programming itu ada satu step namanya modeling. Modeling itu bukan kayak jalan di catwalk dan sebagainya ya, foto-foto jadi foto model. No. Modeling itu kita cari satu orang yang kita anggap ini akan diidolakan oleh si orang yang mereka mau ini, yang target kita. Jadilah orang itu. Coba pikirin kira-kira orang itu kalau ngomong seperti apa. Dia akan menghabiskan duit seperti apa, dapat duitnya caranya gimana. Mengapa dia seperti itu dan pola pikirnya seperti apa. Loh, Bang Den, Kak Den, Mas Den, berarti kan kita nggak jadi diri kita sendiri. Jangan jadi diri kalian sendiri. Jadi diri kalian sendiri itu di rumah aja. Yang dimaksud dengan diri kalian sendiri itu adalah adopsi semua nilainya. Terapkan pada diri kalian sebaik mungkin. Dan otomatis diri kalian yang seutuhnya, yang sebenarnya, dan genuine, yang benar-benar asli, itu baru akan muncul di situ. Kalau diri kita yang sebenarnya, kita ini orang yang egois. Maunya dapat yang kita mau tanpa kita ngeluarin upaya apapun. Maunya dapat barang tanpa harus bayar. Maunya semua orang yang kita sayangi akan sayang balik sama kita. Itu mau kita. Nah, itu nggak akan terjadi. Di dunia ini semuanya kita harus give and take. Nggak bisa kita selalu take, nggak pernah give.
Ini adalah kartu tentang kreativitas. Coba cari tahu bagaimana sih kira-kira kita harus behave, harus melakukan sesuatu agar orang nyaman bersama kita. Dan selanjutnya yang diperlukan, Andres, lihat, ketegasan. Ketegasan artinya benar-benar menunjukkan sikap orang tuh. Kalau tegas gimana ya? Dia tuh nggak akan basa-basi. Jadi kalau misalkan orang tegas itu berpendapat selalu akan seperti itu, mempertahankan apapun yang dia inginkan, dan dia selalu punya data yang akan membackup apapun yang dia lakukan itu. Beranikan diri untuk misalkan, kapan boleh main ke rumah? Aku mau ketemu sama orang tuamu. Nah, itu sesuatu yang nggak akan dilakukan oleh cowok-cowok yang lain. Atau mungkin misalkan ngobrol sama si cewek ini terus nanya, by the way, ntar kira-kira karirmu akan seperti apa ya? Apa yang bisa aku bantu untuk karirmu nanti? Nah, ini sesuatu yang ngomongin masa depan, jangan ngomongin masa sekarang. Dan lakukan apa yang akan dilakukan walaupun itu kecil, tapi tujuannya untuk masa depan. Ini yang akan membuat wanita mencintai pria yang dicintainya. Tegasan adalah yang utama. Dan yang paling penting di sini adalah tunjukkan prestasi. Kenapa kok wanita itu mengagumi seorang pria yang memiliki keterampilan? Biasanya kenapa kok ketua OSIS, pemain basket, pemain bola di sekolah, atau misalkan cewek-cewek ini kenapa kok fansnya idol itu kebanyakan cewek, walaupun mereka mengaguminya, kadang-kadang juga cewek juga yang memiliki kemampuan yang lain, karena wanita ini benar-benar butuh sebuah kepastian terhadap sesuatu yang di hatinya itu nggak pasti. Nah, orang yang terampil ini memberikan ilusi bahwa dia akan sanggup untuk memastikan banyak hal, padahal ya dia bisanya cuma itu gitu. Nah, tunjukkan keterampilanmu di depan wanitamu, maka kamu akan dicintai oleh wanitamu sampai kapanpun juga. Wanita hanya butuh dua. Satu, kepastian. Kedua, itu kemahiran untuk memastikan yang pertama ini tadi. Nah, kalau Andres bisa melakukan ini, berikan prestasi. Saat prestasi itu ada, datangi dia. Lamar dia. Misalkan kalau kamu masih kuliah, belum lulus, lulusin kuliahnya dulu. Kalau udah kuliah S1, ambil S2. Atau apapun itu, usahakan untuk memberikan sebuah achievement. Saat achievement itu tercapai, datangi wanita yang kamu mau. Tunjukkan itu pada dia, jangan dipamerin ya. Tunjukkan, maka seharusnya dia pasti akan memberikan nilai lebih kepada kamu. Nah, demikian, ini adalah yang sebenarnya terjadi antara Tiara Andini dan Andres Putra Adelio. Dan untuk kalian semua yang ingin dibaca, silahkan untuk hubungi nomor di bawah ini. Untuk kalian semua yang ingin menantikan dan pengen artis siapa yang ingin dibacakan, tulis di bawah ini agar saya tahu dan saya bisa bacakan langsung buat kamu. Sampai di video berikutnya, saya Denny Darko, sampai jumpa dan salam.